Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang koloid. Nah, submateri yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada pengertian koloid, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan yang terakhir yaitu contoh penerapan koloid. Sebelum memasuki submateri yang pertama, dapat kalian lihat perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, sekarang kita memasuki submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Ukuran koloid ini berkisaran antara 1 sampai 100 nanometer atau 10 sampai 7 sampai 10 sampai 5 cm. Secara umum, ada dua zat di dalam larutan koloid. Yang pertama yaitu zat terdispersi, merupakan zat yang terlarut di dalam larutan koloid. Yang kedua, zat pendispersi, merupakan zat pelarut di dalam koloid. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol, fase terdispersi padat, emulsi pada terdispersi cair, dan buih pada terdispersi gas. Koloid dengan fase terdispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan, seperti pada tabel berikut. Nah, pada tabel berikut ini, kami akan menjelaskan jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase, jenis-jenis koloid dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase terdispersi, dan yang kedua ada fase perdispersi. Pada fase terdispersi, wujudnya padat, dan pada fase pendispersi wujudnya gas, namanya aerosol, contohnya asap smoke atau asap rokok dan debu di udara. Yang kedua, pada fase terdispersi bentuknya padat, pada fase pendispersi cair, namanya sol, contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Kemudian nomor 3, pada fase terdispersi wujudnya padat, pada fase pendispersi wujudnya padat, namanya yaitu sol padat. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Keempat, pada fase terdispersi wujudnya cair, kemudian pada fase pendispersi wujudnya gas yang bernama aerosol, contohnya kabut. 5, pada fase terdispersi bentuknya cair, kemudian pada fase pendispersi wujudnya cair, namanya emulsi. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Kemudian nomor 6, pada fase terdispersi wujudnya cair, pada fase pendispersi wujudnya padat, namanya yaitu emulsi padat. Contohnya jelly, mutiara, dan oval. Kemudian pada fase terdispersi nomor 7, bentuknya gas. Fase pendispersi, pada fase pendispersi bentuknya cair, namanya yaitu buih. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Kemudian nomor 8, pada fase terdispersi wujudnya gas, kemudian pada fase pendispersi wujudnya padat, namanya yaitu buih padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall, merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang kedua, gerak Brown atau skala mikroskopik, yaitu partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Yang ketiga, adsorpsi, merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Yang keempat, koagulasi, adalah proses rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid, atau lebih besar dari 100 nanometer. Sifat yang kelima, elektroforesis, adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Yang keenam, koloid pelindung,
Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Yang ketujuh, dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Dan yang terakhir, koloid liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Selanjutnya, cara pembuatan koloid. Dalam pembuatan koloid terdapat dua cara, yaitu satu, kondensasi, yakni penggabungan partikel-partikel halus menjadi partikel yang lebih besar. Dalam cara kondensasi dapat dibedakan menjadi dua. Satu, cara kimia, di mana partikel koloid dibentuk melalui reaksi-reaksi kimia seperti hidrolisis, reaksi reduksi oksidasi, atau reaksi substitusi. Yang kedua, cara fisika, yakni menurunkan kelarutan dari zat terlarut dengan jalan pendinginan atau mengubah pelarut sehingga terbentuk satu sol koloid. Yang kedua yaitu cara dispersi, yakni pemecahan partikel menjadi lebih kecil. Dalam cara dispersi dapat dibedakan menjadi tiga. Satu, mekanik, yakni menggerus partikel-partikel kasar menjadi partikel yang lebih halus. Dua, peptisasi, yakni dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi, yakni pemecah. Yang terakhir, busur Bredig, yaitu digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium disperse, kemudian diberi loncatan di antara kedua ujungnya. Contoh penerapan koloid di kehidupan. 1. Aerosol adalah suatu bentuk koloid yang berada pada fase pendispersi gas. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk aerosol adalah asap, awan, kabut, obat nyamuk semprot, cat semprot, parfum, dan hairspray. 2. Sol adalah suatu bentuk koloid yang berada pada fase terdispersi padat dan fase pendispersi cair. Contoh koloid sol adalah sebagai berikut: sol emas, sol belerang, sol kanji, tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lem, kecap, dan saus. 3. Gel adalah suatu bentuk koloid berada pada fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat. Contoh koloid gel adalah sebagai berikut: jeli, agar-agar, gelatin, mutiara, dan gel rambut. Yang keempat, emulasi adalah suatu bentuk koloid yang berada pada fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair. Contoh koloid emulasi adalah sebagai berikut: susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Yang terakhir, buih adalah suatu bentuk koloid yang berada pada fase terdispersi gas dan fase pendispersi cair. Contoh koloid buih adalah sebagai berikut: buih sabun, krim kocok, krim cukur, putih telur. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi koloid yang telah disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.